Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah matematika dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tokoh matematika ya. Nah, di sini temuannya cukup familiar. Nah, ini tetapi apakah kita tahu bagaimana tokoh Islam dalam mengembangkan itu dan siapa yang mengembangkan itu? Nah, pada umumnya kita sudah mengenal kata aljabar yang mungkin itu dipelopori, kelihatannya dipelopori ataupun biasa di kalangan barat disebut dengan aljabar. Nah, aljabar itu sendiri ternyata itu berasal dari bahasa Arab. Nah, di mana disebut algebra. Nah, berasal dari bahasa Arab ya aljabar. Nah, kata ini pertama kali ditemukan, nah ini ya, oleh tokoh matematikawan Muslim. Nah, jadi tokoh matematika Muslim ini banyak yang di hidden namanya, temuan-temuannya nanti menggunakan bahasa Barat atau Latin atau apa itu. Nah, sehingga kesannya adalah tidak ada tokoh-tokoh Islam yang mengembangkan dalam ilmuwan khususnya adalah matematik. Nah, ternyata aljabar ini ditemukan pertama kali. Nah, ini adalah oleh Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Nah, ini kalau kita sebut di dalam zaman Bani Abbasiyah ya atau Babilonia ini ya, bukunya Alkitab Al-Jabar wa Mukabalah. Nah, dalam bahasa Inggris ini ya, kalau kita sebutkan the Compendious Books on Calculation by Completion and Balance. Nah, ini yang ditulis pada sekitar tahun 825 Masehi. Nah, ini ya, ternyata Al-Khawarizmi. Nah, aljabar sendiri atau yang bahasa barat disebut dengan aljabar, nah, ya, artinya adalah keseimbangan. Nah, keseimbangan dalam konteks matematik sendiri artinya adalah persamaan. Nah, itu ya. Jadi aljabar itu keseimbangan, tetapi kalau dalam matematik itu adalah persamaan. Itulah aljabar. Nah, pada abad ke-7 dan 8, nah ketika bangsa Arab menguasai daratan, nah ini dari India sampai Afrika bagian utara dan sampai Andalusia, Spanyol ya di Eropa. Nah, pada waktu itu adalah masa keemasan, banyak ilmuwan, seniman Islam sangat dominan dalam menemukan dan mengembangkan sains maupun seni. Nah, arsitektur ataupun karya-karyanya di Eropa itu di Andalusia ya. Nah, sehingga di situ ada bangunan-bangunan yang mirip nanti Timur Tengah, nah seperti itu. Nah, hasil karya mereka memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan sains modern yang kemudian dikembangkan lagi, dan pengakuannya adalah banyak dilakukan oleh orang-orang Eropa. Nah, ini ya. Salah satu sumbangan terbesar ilmuwan Muslim adalah mengenai aljabar. Nah, ini salah satu bidang terpenting dalam matematika. Aljabar ternyata adalah yang pertama kali yang menemukan konsepnya orang Islam itu. Dan bisa dikatakan bahwa Al-Khawarizmi, nah ini ya, ini adalah tokoh matematik. Kalau di dalam sejarah perkembangan sains usia matematik, Al-Khawarizmi ini sudah familiar gitu ya. Tetapi saya perlu menjelaskan bahwa Al-Khawarizmi ini merupakan tokoh matematikawan dari kalangan Islam gitu ya, Muslim. Nah, ilmu aljabar dicetuskan oleh matematikawan Muslim Al-Khawarizmi yang hidup, nah ini dalam lingkungan agama Islam yang kuat. Ajaran Islam secara inherent menuntut keterampilan matematika tingkat tinggi. Jadi ada hubungannya gitu ya. Misalkan Islam menetapkan aturan pembagian waris yang detail. Waris ya ternyata ada. Matematik itu menggunakan konsep pecahan, pembagian, misalkan kita ada petak lahan, warisnya anak tunggal, terus punya anak laki-laki dan sebagainya, itu ada dasar pembagiannya adalah berbicara luasan, terus nanti adalah konsep pecahan seperti itu. Nah,
Pembagian warisan sistem Islam melibatkan banyak variabel matematis. Nah, seperti yang saya katakan tadi mengenai pecahan. Nah, pemecahan terhadap sistem persamaan yang melibatkan banyak variabel inilah yang nantinya membawa arah disiplin baru matematik, yaitu aljabar. Ternyata adalah dari konsep dasarnya ditemukan aljabar adalah mengenai ketika waktu itu mungkin mengenai pembagian warisan. Nah, Al-Khwarizmi menulis buku tentang aljabar yang sangat fenomenal. Nah, ini ya, sehingga bisa dikatakan Al-Khwarizmi ini menjadi terkenal, yaitu aljabar Al-Khwarizmi atau aljabar algoritma atau algoritma aljabarnya ya, gitu ya. Nah, sebenarnya matematika itu berada di posisi antara dunia nyata dan dunia gaib. Nah, matematik tidak berada di dunia nyata sehingga objek matematik itu sangat bersifat abstrak dan berada di dunia gaib sehingga objek matematik bukan sesuatu penampakan. Nah, membawa objek dunia nyata ke dalam bahasa matematik disebut dengan abstraksi. Nah, ini ya. Dan mewujudkan matematis dalam dunia nyata itu adalah disebut aplikasi. Jadi kita sering mengatakan adalah matematik itu adalah bersifat abstrak. Nah, padahal kita harus bagaimana kita bisa membawa dunia nyata itu di dalam bahasa matematik. Nah, kita bisa mengabstraksikan itu. Tidak justru matematik itu bersifat abstrak, nah justru menjadi suatu permasalahan. Padahal konsep pendidikan atau tujuan pendidikan matematik saat ini kan tentu kita harus bisa mengimplementasikan. Artinya apa? Artinya objek-objek di dalam dunia nyata ini harus bisa kita larikan ke model matematik atau bahasa matematik, komunikasi matematis, baik lisan maupun tertulis seperti itu. Nah, untuk memahami suatu objek yang nyata, maka sangat diperlukan suatu pendekatan rasional, empiris dan logis. Nah, ini bayani dan burhani. Nah, sedangkan untuk memahami objek yang gaib diperlukan pendekatan intuitif, imajinatif, dan metafisis. Nah, ini adalah irfani. Kekuatan utama dalam matematik justru terletak pada imajinasi dan imajinasi ataupun intuisi. Yang kemudian, nah intuisi ini harus dibuktikan secara logis ataupun deduktif. Dengan demikian, kita harus mampu mempelajari matematik. Dalam hal ini adalah mungkin aljabar. Perlu juga penggabungan ketiga pendekatan antara bayani, burhani maupun irfani seperti itu. Mengapa manfaatan matematik itu harus dikaji? Karena matematik itu sangat luas aspek epistemologinya. Nah, saya kembali lagi ke tokoh Islam tadi yang menemukan aljabar. Nah, mengapa dikatakan sangat luas? Karena dalam peristiwa atau suatu kejadian yang sudah kita lakukan sehari-hari, ada beberapa yang tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah menggunakan ilmu matematik di dalamnya ataupun terinclude ilmu-ilmu matematik, khususnya yaitu adalah masalah Pythagoras yang bisa dikatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia berasal dari suatu konsep bilangan. Jadi memang matematik itu ada dan bisa dikatakan adalah bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum. Matematik selalu jaya.